Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Fajar, kita melanjutkan lagi seri podcast tentang moderasi beragama kerjasama dengan Balai Litbang Kementerian Agama Makassar. Kali ini kami menghadirkan salah seorang peneliti media bidang pendidikan. Beliau adalah Pak Baso Maranuh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Gwar. Hari ini kita akan membahas tentang strategi kampanye program moderasi beragama melalui platform aplikasi peta keagamaan dan media digital. Kebetulan Sobat Fajar, Pak Baso inilah yang merancang aplikasi untuk memudahkan kita dalam kampanye moderasi beragama. Dan seperti apa aplikasi ini dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat, kita akan tanya langsung kepada beliau yang merancang aplikasinya. Baik, Pak Baso. Saya panggil Pak Baso Sembarang. Baso saja ya, boleh lah. Pak Baso, ya, oke. Ya. Apa yang mendorong Balai Litbang untuk membuat aplikasi ini? Ya. Gini Pak Akbar, jadi ketika kita berbicara tentang kampanye, kemudian strategi, tentu kita harus tahu medan. Ini dulu kan ya. Ini kan sebenarnya sudah pada Pak Menteri sebelumnya, ya kan sudah mencanangkan dan dilanjutkan oleh Menteri sekarang, Menteri Agama kita tentang moderasi beragama. Dan ini menjadi tahun moderasi beragama di Kementerian Agama. Jadi tahun 2001 dan mulai tahun 2022 itu sudah mulai tahun moderasi beragama. Nah kita Balai Litbang ini tentu sebagai agen UPT di seluruh Indonesia ini karena ada 3 balai, kita di Makassar. Nah kita harus merancang ini. Tentu dengan luasnya 12 provinsi kita, wilayah kerja kita 12 provinsi, kita harus punya strategi yang mudah. Salah satunya kita gunakan dengan teknologi kan tentu ya, dengan teknologi Bapak. Nah, idenya itu ketika kita mau berbicara tentang moderasi beragama, maka yang kita harus tahu apa indikator dari moderasi beragama. Mungkin kemarin-kemarin sudah dijelaskan, kita ada 4 indikator kan ya. Pertama tentang kebangsaan, toleransi, kekerasan, dan mengakomodasi budaya lokal. Ya, nah, inilah yang kita coba petakan di beberapa daerah. 1 tahun terakhir ini kita fokus ke arah itu, terutama saya juga untuk memandu lah. Sebenarnya teman-teman juga yang berbanyak membantu, tapi kita menyiapkan ya. Jadi kita menyiapkan semacam platform atau aplikasi-aplikasi sederhana yang mudah dan gampang mengoperasikannya. Dan kita sebagai peneliti tentu kita hanya supporting system, bukan kita langsung. Memang ada beberapa kegiatan yang memang kita langsung turun, tapi lebih besar kita lakukan itu sebagai supporting system dalam sistem medianya dan bagaimana aplikasi yang kita buat. Semacam itu kira-kira. Oke. Tadi sebelum ini kan sudah dijelaskan bahwa aplikasi ini lebih banyak mengurai tentang sistem keagamaan di sebuah daerah. Ya. Termasuk pemetaan masjid-masjid, ya. Terus masjid ini cenderung jemaahnya kemana? Ya. Kenapa harus seperti itu? Ya, menarik ini, Pak Akbar. Jadi ketika kita mencoba melihat keberadaan masjid ya, masjid, tentu Kementerian Agama sudah ada namanya Sistem Informasi Masjid, SIMAS namanya. Itu secara nasional kita sudah ada dan itu sudah dimanfaatkan. Cuman sistemnya adalah operator yang memasukkan data. Jadi operator memasukkan data. Nah, kami kemarin berpikir kita membuat untuk memetakan masjid kita. Kita mencoba membuat platform yang sederhana. Kita menggunakan AppSheet milik Google juga ya, milik AppSheet. Ya sederhana, kita juga memang disediakan untuk itu. Nah kemudian kita mengerahkan, mengoptimalkan. Kita punya SDM di dalam, kita ada sekitar 30 peneliti, terus ditambah staf ada 60. 60 orang ini kita sebar ke 14 kecamatan dan 154 kelurahan. Secara real time mendata masjid dengan indikator. Apakah di situ afiliasi organisasinya siapa? Oke. Berapa kapasitas jamaahnya? Organisasi berarti kita NU atau ya, yang NU, seperti itu? Ya, yang organisasi-organisasi yang umum lah. Terus kapasitas jamaah. Kapasitas jamaah dan yang paling penting juga titik koordinat. Nah,
kita gunakan ini dan itu bisa kita lacak secara sensus ya. Jadi teman-teman langsung datang, memfoto, menanya beberapa hal yang berkaitan dengan indikator kita punya ke pengelola masjid. Nah, kita dapatkanlah sekitar 1.307 masjid yang ada di Kota Makassar. Kan data soal masjid ini sudah ada dilakukan sebelumnya saya kira dengan Kementerian Agama, terus ada Dewan Masjid Indonesia. Apakah terjadi perbedaan data? Atau di mana letak perbedaan antara data yang dihimpun oleh Balai Litbang dengan data yang dihimpun oleh organisasi sebelumnya? Nah, itu yang tadi saya, basis data yang dibuat oleh beberapa Kementerian Agama kan bukan mengunjungi, tapi pengelola masjid mendaftarkan. Berarti ada misalkan masjid yang tidak mau mendaftarkan berarti tidak terdata. Nah, kelebihannya kita adalah memang mendatangi masjid itu dan memfoto langsung. Perbedaan kita sekitar 120-an masjid. Jumlahnya? Iya, jadi artinya lebih banyak kita. Jadi itulah yang sekarang kita di sumbangan kita untuk Kota Makassar bahwa ada 120 masjid yang tidak terdata. Ada 1.300 dengan beberapa aplikasinya, dengan titik koordinatnya. Terus dengan kira-kira jumlah jamaahnya. Ini kan potensi ya, potensi. Bayangkan kita bisa tahu bahwa masjid ini cuman kita pakai indikator sih, tidak jumlah pas. Kita hanya sekitar ada 1 sampai 300, 300 sampai 500, 500 sampai di atas 750 kita anggap masjid besar. Jadi masjid besar, sedang, dan kecil. Terus kita lihat ada masjid jami, terus masjid publik, itu kelihatan. Ini masjid publik, ini masjid jami, ini masjid raya, itu udah terletak. Nah, saya kira yang membedakan di sini, Litbang memasukkan kecenderungan jamaahnya ke aliran mana. Ada yang dibuat sensus untuk bahwa masjid ini lebih banyak jamaahnya berafiliasi ke Nahdlatul Ulama, umpamanya. Ada yang ke Muhammadiyah, ada yang ke DDI. Ini semua masjid sudah lengkap dengan data seperti itu? Sudah lengkap, kita lengkap. Jadi caranya kita coaching dulu nih, teman-teman yang 60-an orang itu, kita coaching. Kita hanya mendata secara cepat, karena itu hari kita dalam keadaan COVID, kita nggak boleh banyak diskusi juga, dan itu juga makan waktu. Sementara teman-teman datanya itu kan harus cepat. Kita hanya 5 hari, kita dikasih 5 hari ya. Termasuk masjid di Kepulauan? Semua Pak, kita datang itu 5 hari kita jalan. Memang ada waktu hari Minggu, itu masuk dengan hari Minggu. Jadi kita terhitung 7 hari lah dengan jalan, itu 5 hari perjalanan dinas dikasih teman-teman. Tapi karena dalam kota ya memang kecil. Tapi buat teman-teman, ayo kita kerja nih, kita kerja nih. Nah, datang ada yang kepulauan, kemudian datang, kita hanya datang nih lihat. Kalau kita temui jamaah, Pak, di sini bagaimana? Kita sudah maulid. Ini kalau malam, subuh, kunut, udah. NU ini. Tapi kalau sudah datang, tidak ada Pak, kita tidak ada, jarang ini kita ngadakan maulid apa. Sudah bisa. Mungkin afiliasi organisasi lain. Yang lain. Dan kita ada pilihan. Jadi terletak semua. Ada yang ngaku, kami jamaah tablik memang. Ya sudah, kita kasih jamaah tablik. Jadi terlacak semua Pak. Berarti tidak menemui kendala ya ketika ingin mengelompokkan bahwa jamaah ini seumpamanya pemahamannya agak eksklusif lah. Orang bilang mungkin dia agak keras dia punya pemahaman. Berarti sampai di situ juga sudah Alhamdulillah, mungkin teman-teman punya strategi sendiri ya bagaimana mendata itu, dan biasa teman-teman pergi sholat dulu ya. Jadi tidak langsung data seperti petugas sensus itu enggak. Datang, teman-teman duduk sholat, sholat duhur, sholat Jumat, ada yang datang, dialog, teman-teman gimana? Kecenderungan sudah didapat dan kelihatan. Jadi ternyata cara-cara semacam ini yang bukan semacam orang struktural datang menanya itu kayak Intel, enggak. Datang, duduk. Bahkan ada yang pergi sholat subuh membuktikan. Oh iya, dia pakai kuno. Dia masih ragu ya? Ragu. Oh iya, ternyata. Nah, itu aja menjadi indikatornya. Jadi indikator sebagai organisasi keagamaan kan kita bisa baca secara umum. Macam itu. Ini memang masih skop di Kota Makassar saja? Ya. Terus ke depan nanti pengembangannya seperti apa? Ini semacam pilot project Pak Akbar. Kita mau ada, karena kami sebatas, juga kegiatan kita dalam setahun terbatas, kemudian kita punya teman terbatas, kita hanya bisa memberikan contoh. Ini indikatornya kita bisa lakukan dengan cepat, dengan sekian hari, dan kita lakukan. Dan ternyata ini sudah bisa kita kembangkan.
Jadi kalau sebelumnya kami pemetaan di Maros, ya nanti kita banyak cerita di Maros. Kemudian ini kita sudah kembangkan di Gorontalo. Oh, sudah sampai di Gorontalo. Nah, Gorontalo itu kita sudah bisa memetakan masjid, tapi kita tambah yang lain. Kan sayang nih, kalau sudah di Gorontalo dengan 9 kecamatan, 9 kecamatan ada 97, sekitar 90-an kelurahan. Nah, itu ternyata kita bisa mulai bergerak mereka untuk memetakan ini. Jadi afiliasi ternyata bisa dengan cara-cara jangan terlalu, kalau kita melihat sesuatu jangan eksklusif kita datang tanya atau apa, tidak usah. Kita bisa. Nah, ini kan Pak Basuki, saya membayangkan Balai Litbang ini kan wilayah kerjanya sangat luas. Ya, 12 provinsi. 12 provinsi. Ya. Kota Makassar saja membutuhkan sampai berapa orang tadi itu? Sekitar 60. 60. 60. Nah, terus untuk daerah-daerah di luar ini kan pasti akan didata semua ke depannya. Kira kiatnya seperti apa nanti? Kita kiatnya begini, kita di Kementerian Agama ada namanya penyuluh agama Islam, Pak Akbar. Kan? Oke, itu mereka semua memang tersebar di seluruh. Di seluruh, jadi kalau di seluruh kabupaten dan kota dalam peraturan diktis Bimas itu ada namanya penyuluh non PNS. Ada penyuluh non PNS. Di setiap kecamatan itu ada 8. Belum termasuk yang PNS-nya. Rata-rata lah 2 satu kelurahan. Nah, kalau di jadi ada di satu kecamatan kan cuma 6 atau 5 gitu, tapi penyuluhnya. Nah, penyuluh ini kan banyak kerjanya dia. Dia bisa, selama ini kan ada tugasnya lebih banyak misalkan ke TPQ, pembinaan majelis taklim. Nah, kenapa kita tupoksinya ini adalah bagian dari pemetaan. Di dalam tupoksi penyuluh, kita pemetaan. Nah, maka mereka yang bergerak, penyuluh ini bergerak sambil jalan memetakan masjid, berapa jumlah pemeluk agamanya, kemudian di mana tokoh agamanya, mereka bergerak secara serempak untuk melakukan pemetaan itu. Berarti ada kerjasama lintas divisi dalam Kementerian Agama seperti itu. Jadi itu kita lakukan dan alhamdulillah itu pernah kita buktikan di Maros. Mereka bergerak dan memetakan potensi keagamaan itu tanpa mereka harus dibayar. Dan saya salut lah teman-teman penyuluh yang ada di Kota Maros itu yang ada 146 orang. 146 itu bergerak dan sampai ke gunung mana. Mereka hanya bermodalkan HP yang aplikasi kita buatkan. Oke. Dia udah buatkan. Kalau nggak ada sinyal bagaimana, Pak? Itu memang betul. Jadi kita banyak karena ini adalah titik koordinat. Kita salah satu kelebihan dari aplikasi kita adalah titik koordinat di mana kita tahu tempat itu. Maka teman-teman melakukannya dengan, saya tidak terlalu membebankan, bilang harus ada, enggak usah. Bapak Ibu silakan. Misalkan nih, kita mau titik koordinatnya Masjid A. Kita dapat di situ ternyata tidak ada signal, Pak. Pak Barta, jadi kita bergeser-geser, dari geser-geser sampai dapat. Nah, nanti kalau sudah dapat, silakan tekan. Artinya tidak terlalu jauh lah dari titik itu ada sebuah masjid. Iya. Isinya sekian orang. Ada. Kecenderungan alirannya ada. Kemudian ada TPQ-nya, terus ada remaja masjidnya, tokoh agamanya ada di situ. Itu dapat semua. Oke. Nah, ini kan bolehlah dikata nanti bahwa sistem informasi ini sangat lengkap karena mengandung itu semua, masjidnya, jamaahnya, afiliasi alirannya, bahkan sampai majelis taklimnya, remaja masjidnya. Kalau seumpamanya digunakan untuk kepentingan moderasi beragama, ya seumpamanya Polri yang akan meminta data ini kan untuk memetakan untuk kepentingan bagaimana caranya supaya toleransi. Tapi kalau seumpamanya yang lain dimanfaatkan oleh pihak yang lain, taruhlah politik. Apakah memang data ini bisa diakses secara terbuka atau hanya untuk kepentingan penelitian saja? Betul. Jadi gini, sistem aplikasi saya berikan adalah satu surveyor ya, istilah kita sudah lah, yang mengambil data surveyor, itu satu akun. Dan dia hanya bisa melihat akun yang dia teliti. Jadi kalau misalkan ada 146, maka ada 146 akun. Sistem akunnya ya. Nah, akun ini masuk ke server, mereka tidak saling tahu. Jadi ini tidak saling tahu data ke sana. Nah, data yang di server hanya bisa dilihat oleh Kandepak, oleh
tim humasnya Kandepak, kemudian kami di Litbang, saya, kemudian ada operator kami dan kepala balai. Hanya 5 yang tahu. Data secara keseluruhan. Keseluruhan. Tapi kalau mau data per kecamatan boleh. Tapi kalau mau mengumpulkan kelurahan kan nggak mungkin. Nah, ada kami. Nah, kami hanya menyerahkan ke Kandepak. Silahkan data ini mau di apa. Tapi kalau ada yang mau meminta, kami mau lihat dulu kepentingannya untuk apa. Dan itu tidak bisa diakses secara keseluruhan. Tapi kalau informasi misalkan yang sifatnya tidak untuk kepentingan publik, itu kami buka. Jadi ada sistem informasi kami, misalkan jumlah masjid aja, kami jamaahnya berapa. Oh, itu bisa diakses oleh publik? Boleh, publik. Jadi ada yang kami tidak publish. Takutnya ada yang manfaatkan secara politis ini, Pak Akbar. Jadi, itu yang tadi saya pikir. Jadi kita tidak akses semua. Tapi data itu ada. Bahkan sekarang teman-teman di Maros itu sudah dia cetak semua, lengkap itu semua komposisi yang ada indikatornya gitu, Pak. Sejauh ini data ini sudah pernah dimanfaatkan oleh siapa di luar kementerian, Kementerian Agama? Betul. Jadi sekarang ini Pemda, katakanlah di Maros ya, Pemda itu Maros itu sudah memanfaatkan data yang ada ini. Mereka sudah minta semua datanya dan untuk kepentingan termasuk sumbangan ke masjid. Memang seperti apa? Kenapa mereka minta data untuk? Iya, karena di masjid itu kelihatan fotonya kan. Oh. Jadi ada ya, misalkan mereka minta sumbangan. Selama ini kan tunggu dulu, ini menarik ini sebenarnya. Jadi data ini ada. Jadi data mereka kan ada foto. Foto, terus jumlah jamaahnya. Terus kondisinya kan biasanya kan ada yang, kalau ada indikator yang kemarin kita buat, sedang permanen, kemudian sudah masih dalam renovasi. Nah, renovasi ini kan ada foto. Betul. Nah kan tinggal dilihat mana ini. Oh, tinggal saya pakai filter di sistem informasi, cek. Oh, yang direnovasi, sekian banyak. Ya sudahlah, bantulah yang masjid-masjid. Oh, untuk kepentingan seperti itu. Untuk kepentingan itu kita berikan, kita sarankan ke Kandepak, silahkan dibuka yang kayak gitu. Terus TPQ, kemudian majelis taklim, kemudian pengurus jenazah ada loh, kita punya di sana itu. Di sana ada dapat itu. Nah, termasuk organisasi keagamaan dan aliran tarekat. Kan di Maros kuat itu. Kuat tarekat itu. Itu kita udah bisa petakan. Bahwa masjid ini ditempati oleh jamaah tarekat ini? Tidak. Bukan begitu, tapi di RW ini ada tarekat ini yang berkembang. Sampai RW? RW, jadi kita bukan kelurahan, RW. Basis datanya? Dusun, berarti kalau daerah kan ada dusun RW atau dusun. Kelihatan di situ. Basis datanya per dusun langsung? Per dusun. Berarti betul-betul real? Real, kita buat dan itu langsung dikunjungi oleh teman-teman penyuluh. Dan alhamdulillah mereka sekarang kalau diminta oleh Kanwil atau pemerintah kota tentang data keagamaan, potensi keagamaan, hari itu mereka 5 menit saja sekarang, Pak, sudah mereka sudah langsung terkirim. Sudah langsung terkirim. Tanpa bukan istilahnya dedek kulantuk begitu enggak ada. Itu data real mereka. Dan itu saya jamin data real yang mereka kumpulkan karena mereka langsung ke lokasi. Nah, oke. Di Balitbang Agama sendiri, data ini sudah digunakan untuk apa saja? Data ini sebenarnya kita untuk memetakan berkaitan dengan moderasi beragama. Sebenarnya kita ada memetakan bagaimana kita memandu potensi. Nah, misalkan mohon maaf ini misalkan tergantung kita sih ini bagaimana kita membangun kerukunan misalkan. Di satu peta ini kan misalkan nih kita curiga ini kok kecil tapi banyak masjid. Atau penduduknya banyak, tapi kok masjidnya sedikit. Ada yang seperti itu? Ada, Pak. Kalau di kota Makassar kita udah bisa lacak gitu. Penduduknya kok banyak ya? Tapi masjid sedikit? Masjid sedikit. Ada yang sedikit penduduknya kok masjidnya banyak. Tapi kok di sini banyak ada potensi masjidnya ini banyak, tapi kok kelompok-kelompok ini yang berkembang. Tentu kita ada analisis lebih lanjut ya, karena data ini kita harus diskusikan, tidak serta-merta semacam itu. Tentu kita akan riset lebih lanjut. Tapi data faktual di lapangan kita udah dapat. Nah, itu yang kita dapat. Jadi, seperti misalkan di Makassar, sekarang data kita diminta oleh Kanwil, kemudian Sospol sosial politik ya, minta terus Dewan Masjid Sulawesi Selatan udah mengambil kita punya data dan akhirnya data Litbang yang menjadi acuan. Sekarang ini untuk masjid. Karena tadi pendataannya memang sudah sampai tingkat dusun atau RW ya? Iya, sudah sampai di situ. Jadi memang aplikasi ini atau sistem informasi tentang keagamaan ini
sudah bisa dijadikan bahan untuk meneliti tentang harmonisasi dalam sebuah kelompok, toleransinya seperti apa? Sebenarnya dari data terkumpul ini kita sudah bisa. Kalau saya tinggal hubungkan misalkan dengan katakanlah dengan jumlah penduduk beragama, terus berapa potensi di dalam, sebenarnya ini sudah bisa menjadi basis data. Dan ini bisa kita mengembangkannya dalam riset lebih lanjut. Misalkan, kok sering terjadi ya di sini kekerasan. Coba kita buka. Oh iya, sebenarnya ada jamaah misalkan atau apa organisasi-organisasi ini kok terlalu banyak di dalam satu kelurahan ini ya. Dan itu mungkin sebenarnya bisa terlacak. Pokoknya kayak seperti tadi lah. Iya, bisa kita lacak. Dengan lengkapnya data ini sudah memudahkan. Nah, ini kan baru masjid yang artinya untuk umat Islam. Iya. Bagaimana dengan umat-umat beragama yang lain kayak seumpamanya? Apakah nanti akan ada pendataan gereja, pendataan pura dan kemudian ya. Nah, kemarin memang sempat karena waktu ya sebenarnya Pak. Kita sebenarnya kemarin mau mendeteksi rumah ibadah. Rumah ibadah. Tapi karena waktu dan lain-lain kita pertimbangkannya kita ke masjid saja. Kemarin kita pernah coba satu di Rapocini. Uji cobanya ini pernah ke Rapocini kesiapan. Jadi tema kita itu saya buatkan sistem aplikasi juga. Temanya kesiapan rumah ibadah untuk menghadapi COVID. Tapi itu awal-awal tahun ya, yang waktu ramai-ramainya kita. Jadi apakah mereka siap sanitizer, kemudian siap ininya, kemudian bagaimana apakah ada tanda-tanda saf itu, kemudian rumah ibadah, semua gereja, semua kita datangi. Tapi hanya di Rapocini. Menjadi sampel. Nah kemudian pada saat kemarin, pada pertengahan tahun itu kita coba dengan itu, teman-teman tidak sanggup. Tidak sanggup, jadi hanya sanggup kita hanya masjid saja. Itu pun saya ke teman-teman sudah kerja, waduh udah pagi sore mereka bergerak. Jadi itu. Tapi ke depan bolehlah. Ini makanya saya bilang selalu kita pilot project untuk membuat peta keagamaan berbasis digital tadi ini. Nah itu. Ya. Oke, saya kira menarik pembahasan kita hari ini. Mungkin saja kemarin kayaknya di beberapa bulan yang lalu ya, mulai teman-teman turun survei. Ya. Sekitar bulan apa ya? Bulan Juni. Untuk yang mana ya? Pemetaan Masjid. Makassar. Iya, masjid itu bulan Juli ya gitu ya. Agustus kah berjalan itu. Pokoknya bergerak bulan itu udah lupa saya tanggalnya itu. Tapi kita launching kan itu sebulan yang lalu ya. Oh, sebulan yang lalu sebulan kita launching hasilnya. Iya. Hasilnya. Jadi Sobat Fajar, Balai Litbang Agama seperti yang kita ketahui tidak saja melakukan riset atau penelitian secara konvensional, sekarang juga malah kita memanfaatkan media digital, memanfaatkan teknologi untuk memudahkan. Salah satunya adalah melalui sistem informasi keberagamaan di Sulawesi Selatan. Kita masyarakat berharap bahwa data-data ini nantinya akan sangat bermanfaat untuk mewujudkan masyarakat Sulawesi Selatan yang lebih toleran, yang memiliki paradigma moderasi beragama yang sangat bagus, sehingga kehidupan kita berjalan dengan damai dan indah. Saya Akbar Hamdan bersama peneliti media dari Balai Litbang Kementerian Agama, Pak Baso Marano. Sampai di sini dulu kebersamaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.